Oke. Saya sudah tonton semua podcastnya, itu udah ditanyakan, Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini, nggak dijawab sama dia, kan cuman itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Rashid di Drama Politik Indonesia. Kali ini kita ada informasi terbaru buat kalian, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke beritanya, oke? Kasus Pertamina, kasus korupsi Pertamina yang sudah merugikan negara 1.000 triliun dengan 9 orang tersangka yang dikomandani oleh Rifa Siahan. Jelas ini merupakan kasus korupsi terbesar yang terjadi di negara Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Yang terungkap dalam tanda kutip ya. Yang kalau nggak terungkap saya nggak tahu. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh 9 orang ini, ada banyak orang yang bilang bahwa ini hanyalah mereka menjadi korban politik. Sebenarnya masih ada orang di belakang mereka dalam tanda kutip ya juga ya. Di belakang mereka yang membackingi, yang memberi jaminan kepada mereka keamanan dan lain-lain sebagainya. Kemungkinan besar dana yang 1.000 triliun tersebut atau dugaan awal 193,7 triliun itu mengalir, salah satunya adalah ke beberapa orang-orang yang ada di belakang mereka. Siapa itu? Mari kita tebak sendiri ya. Tapi yang jelas bukan orang sembarangan. Orang yang mempunyai kebijakan-kebijakan lebih dan mempunyai power yang kuasaan untuk mereka pegang. Salah satu di sini yang lebih menarik adalah Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ahok juga akan dipanggil sebagai saksi barangkali ataupun diperiksa untuk dimintai keterangannya terkait kasus ini. Jika kemudian Ahok benar-benar bisa memberikan bukti-bukti terkait kasus-kasus yang terjadi di Pertamina, bukan tidak mungkin ini akan merambat, akan mengalir ke beberapa pihak-pihak yang akan terkena dengan kasus korupsi ini juga. Apalagi Menteri BUMN yang bertanggung jawab di sini, Erick Thohir, sebelumnya sudah bertemu dengan Kejaksaan Agung, dan Erick Thohir juga mengungkapkan akan mengevaluasi dirut-dirut yang terlibat masalah ini. Tapi perlu diketahui sebelumnya Erick Thohir juga tidak mengungkapkan ini, padahal sebelum ketemu dengan Kejaksaan Agung, Erick Thohir diam-diam saja ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Ahok juga kenapa baru mengungkapkan hal-hal yang seperti ini ketika Kejaksaan Agung sudah menemukan terlebih dahulu, sehingga kemudian ada banyak orang menganggap kok baru sekarang Ahok itu menyampaikan ini, kemana dari dulu sebagai komisaris utama. Pak Ahok ini pahlawan kesiangan, semua udah ditangkap, bahkan mungkin akan berlanjut kepada tersangka-tersangka lain. Tiba-tiba dia nongol. Oke. Habis itu saya mau tangkap semuanya, saya akan buka semuanya. Oke. Saya sudah tonton semua podcastnya, itu udah ditanyakan, Anda tahu nggak, ya kan, tentang masalah Patraniaga ini, ya kan, kasus Patraniaga ini, nggak dijawab sama dia. Kan cuman itu doang. Kasihan juga ya Ahok berkat ucapan-ucapannya, wawancaranya di beberapa media hingga ke saat ini menjadi bulan-bulanan para politikus. Para politisi, ya, menjadi bulan-bulan para politisi dan juga pengamat. Ada yang mendukungnya, ada yang menghajarnya. Pokoknya Ahok saat ini lagi babak belur, dihajar sana sini dan kanan kiri. Meskipun Pak udah siap memberikan keterangan apapun yang mau dia tanyakan, dia siap untuk melakukan Bung Aiman, keterangan itu. bisa nggak tadi saya counter apa yang dikatakan oleh dia dan katakan Pak Ahok. Pak Ahok bilang kekuasaannya terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu menjadi anomali, ya kan? Ketika beliau menyatakan saya sudah buat masalah e-katalog, ya kan? Saya sudah usulkan, saya itu adalah warisan, adalah legacy saya. Itu tugas direksi, bukan tugas komisaris. Artinya kalau kita konteksnya bicara masalah Patraniaga, dia bisa intervensi ke masalah itu. Tapi terlepas daripada itu, kita tidak membicarakan ini lagi ya. Kita tidak membicarakan Ahok pahlawan kesiangan seperti yang diungkapkan oleh banyak orang. Atau Ahok ini benar-benar bekerja di Pertamina hingga dia bisa memperbaiki Pertamina. Kita tidak bicara itu lagi.
Saat ini kita bicara adalah bagaimana investigasi lebih dalam dilakukan oleh Kejaksaan Agung agar kasus ini tidak hanya berhenti di 9 orang tersebut. Jika memang Prabowo dengan pemerintahan sekarang, Kejaksaan Agung, KPK, dan juga BPK yang lain bisa mengaudit ini lebih dalam, kemungkinan besar bukan hanya 9 orang, tapi juga ada banyak orang-orang di dalamnya, termasuk barangkali saat ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, yaitu Joko Widodo, bisa terlibat di dalam kasus ini. Karena seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri SDM Sudirman Said bahwa ketika dirinya diminta ketemu dengan Jokowi waktu itu berbicara soal Pertamina, minyak dan lain sebagainya, dirinya mengungkapkan bahwa ada mafia yang sebenarnya jika bisa dihapuskan itu tergantung bagaimana pemimpinnya bisa memimpin negara ini dengan lurus. Ini sebuah petanda buat kita bahwa sebenarnya ada dalang Jokowi barangkali ya di grand design-nya. Di belakang mereka itu 9 orang tersebut juga ada terlibat Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina ini. Jadi menurut saya, kalau mau jujur ya, saya kok memang agak curiga, entah, benar atau tidak. Tapi yang jelas kalau memang ini benar-benar, ada aliran dana kepada Jokowi, jadi tidak salah dong jika Jokowi disebut sebagai tokoh terkorup kedua seperti yang disampaikan oleh OCCRP beberapa bulan lalu ya, di akhir tahun kemarin itu ya. Ada benarnya juga itu jika kemudian agak menarik ini jika kemudian seorang presiden yang saat ini lagi diagung-agungkan oleh Prabowo tiba-tiba terkena kasus korupsi besar seperti ini. Coba deh bayangkan gimana kalau menurut kalian. Oke Bro, pemirsa semuanya, ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita bahas dalam hal ini. Tidak lagi soal kasus Ahok ini ya. Kenapa kemudian Ahok yang menjadi bulan-bulanan? Kenapa tidak kemudian apa yang disampaikan oleh Ahok itu bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan juga beberapa orang-orang pengamat politik, praktisi politik dan juga praktisi bisa ini dijadikan alat, dijadikan sebuah bukti untuk menindaklanjuti kasus-kasus ini sehingga kemudian seperti yang saya tadi sampaikan tidak lagi berhenti di 9 orang tersebut. Tapi bisa merambat ke beberapa orang-orang, ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga kemudian negara ini benar-benar bersih dan Pertamina bisa benar-benar bersih, bisa memberikan manfaat kepada rakyat semuanya. Jadi gimana? Setuju atau enggak? Kalau kalian setuju langsung tulis di kolom komentar, tidak setuju pun langsung tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di sini. Katakan apapun itu, baik itu pahit ataupun manis, yang penting itu kebenaran ya. Oke, jangan takut-takut kita berbicara. Ya, namanya juga ini praduga, menganalisis siapa sih yang ini ya.